Inilah 13 unggulan berita terbaru Timnas pagi ini. Shin Tae-yong diharapkan bisa kembali ke Indonesia saat Piala Presiden 2024. Pratama Arhan akhirnya kembali masuk skuad Suwon FC tetapi Marcelino Ferdinand termotivasi Timnas Indonesia berkandang di Surabaya. Dukungan penuh untuk Ole Romenyi agar bisa bela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand optimis Timnas Indonesia bisa penuhi target Shin Tae-yong di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ritual keren Marcelino Ferdinand usai bela Timnas Indonesia selalu evaluasi setiap kekurangan tim. Marcelino Ferdinand bicara misi balas dendam Timnas Indonesia lawan Australia. Timnas Indonesia punya pesaing baru untuk juarai ASEAN Cup 2024, ambisius raih trofi yang belum didapat. Pandangan jujur Marcelino Ferdinand terhadap sosok Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Vietnam alami nasib sial saat jumpa Timnas Indonesia di tahun 2024, gagal cetak gol dan kebobolan 10 kali. 2 digit. Segini poin ranking FIFA yang didapat Timnas Indonesia jika kalahkan Arab Saudi dan Australia. Alarm untuk Shin Tae-yong, ex Barcelona ngebet dinaturalisasi Timnas Vietnam. Persiapan pensiun, mantan penyerang naturalisasi Timnas Indonesia Osas saha jalankan usaha. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Perjalanan Shin Tae-yong menuju kejayaan Timnas Indonesia kembali bersemangat menyambut kehadiran pelatih Timnas, Shin Tae-yong. Setelah perjalanannya yang luar biasa membawa Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun perjalanan ke Korea Selatan untuk beristirahat dan perawatan kesehatan telah memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, Shin Tae-yong diharapkan segera kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Shin Tae-yong, yang saat ini masih berada di negara asalnya, dikabarkan mengalami sedikit masalah kesehatan yang memaksa dia untuk beristirahat lebih lama dari rencana awalnya. Meskipun demikian, optimisme tetap terpancar dari Sekjen PSSI, Yunus Nusi, yang mengungkapkan harapannya agar sang pelatih segera kembali untuk mempersiapkan tim menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami berharap Shin Tae-yong bisa segera kembali untuk persiapan penting menuju laga pertama melawan Arab Saudi pada September mendatang, ungkap Yunus Nusi kepada awak media, menegaskan urgensi dari kehadiran pelatih berpengalaman tersebut. Kepulangan Shin Tae-yong juga menjadi sorotan dalam konteks pencarian bakat baru untuk menguatkan skuad Timnas. Piala Presiden 2024 dijadwalkan menjadi panggung yang potensial bagi pelatih tersebut untuk mengevaluasi potensi para pemain Liga 1 yang akan menjadi tulang punggung Garuda di masa depan. Saya yakin bahwa Piala Presiden 2024 akan memberikan kesempatan yang baik bagi Shin Tae-yong untuk mengamati dan menilai pemain-pemain potensial yang bisa mengisi skuad Timnas, kata Yunus Nusi dengan penuh keyakinan. Dengan tanggal kepulangan Shin Tae-yong yang masih dalam spekulasi,
PSSI dan penggemar sepak bola Indonesia tetap bersiap diri untuk menyambut kedatangan sang pelatih dengan harapan besar akan membawa kemajuan signifikan bagi timnas. Dalam menghadapi tantangan berat di arena internasional, kesinambungan dalam pembinaan dan pengembangan pemain menjadi kunci utama yang diperhatikan. Saat ini, tunggu saja kabar baik dari Korea Selatan mengenai kepulangan Shin Tae-yong. Dengan semangat dan doa dari seluruh negeri, Indonesia siap menatap masa depan cerah di bawah kepemimpinan pelatih yang penuh dedikasi ini. Pratama Arhan dari debut tragis hingga kembali ke arena K-League. Pratama Arhan, pemain muda berusia 22 tahun dari Indonesia, telah menjalani perjalanan yang penuh tantangan sejak bergabung dengan Suwon FC di kompetisi K-League 1. Debutnya pada bulan Mei lalu tidak berlangsung seperti yang diharapkan, namun kisahnya menjadi inspiratif dalam dunia sepak bola internasional. Debut Arhan bersama Suwon FC dalam laga melawan Jeju United di pekan ke-15 K-League 1 berakhir tragis hanya dalam 3 menit. Tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-73, Arhan harus meninggalkan lapangan pada menit ke-76 setelah mendapat kartu merah langsung. Insiden ini membuatnya absen dalam 2 pertandingan berikutnya bersama Suwon FC. Namun, nasib baik berpihak kepadanya ketika Arhan dipanggil untuk membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni. Kehadirannya membantu Indonesia mencapai kemenangan penting melawan Filipina yang memastikan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Setelah sukses bersama timnas, Arhan kembali ke Suwon FC dengan semangat baru. Meskipun tidak langsung mendapatkan kesempatan bermain saat Suwon FC menghadapi Ulsan HD pada 7 Juli 2024, kehadirannya menunjukkan komitmen dan dedikasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi klubnya. Suwon FC sendiri mengalami pertandingan keras melawan Ulsan HD, bermain imbang 1-1 yang menempatkannya di peringkat kelima dengan 34 poin dari 21 pertandingan. Meskipun demikian, semangat untuk melanjutkan perjuangan dan meraih hasil yang lebih baik tetap tinggi di kubu Suwon FC. Kisah Arhan adalah contoh nyata bahwa dalam sepak bola, keberanian untuk bangkit dari kegagalan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Meskipun awalnya menghadapi tantangan besar, termasuk kartu merah debut yang menyakitkan, Arhan terus menunjukkan ketabahan dan semangat yang tidak kenal lelah. Kini, mata dunia sepak bola mengamati perkembangan Arhan dengan harapan akan kontribusinya yang semakin berkembang baik untuk Suwon FC maupun timnas Indonesia. Dengan usia yang masih muda, masa depannya dalam dunia sepak bola tampak cerah, diwarnai dengan pengalaman berharga yang dia peroleh dari setiap langkahnya. Bagi Arhan, setiap pertandingan adalah peluang baru untuk membuktikan kemampuannya dan mewujudkan impian bersama timnya. Dukungan dari fans dan kepercayaan dari pelatih serta rekan satu timnya menjadi pendorong utama bagi pemain muda ini untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di lapangan hijau. Dengan semangat juangnya yang membara, Pratama Arhan mewakili harapan dan aspirasi para pemain muda Indonesia yang bermimpi untuk bersinar di panggung internasional. Dalam perjalanannya, dia tidak hanya mengukir nama untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang yang mengikuti jejaknya.
Timnas Indonesia berpindah kandang ke Surabaya. Marcelino Ferdinand siap bersinar di Stadion GBT. Prestasi dan semangat Timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak hanya tergantung pada kemampuan pemain di lapangan, tetapi juga dukungan dari para supporter setia di seluruh Indonesia. Dalam persiapan menghadapi pertandingan penting di bulan September, Timnas Indonesia dipaksa untuk sementara waktu pindah kandang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, ke Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur. Keputusan ini diambil karena kehadiran Sri Paus Fransiskus yang menjadi tamu penting negara Indonesia pada awal September 2024, sehingga SUGBK tidak tersedia untuk digunakan. Meskipun demikian, pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menyambut perpindahan ini dengan sikap positif dan optimisme tinggi. Saya tidak mempermasalahkan perpindahan kandang ke Stadion GBT. Atmosfer di sana hampir sama dengan SUGBK, ujar Marcelino Ferdinand kepada awak media, termasuk bolasport.com. Stadion GBT yang merupakan kandang dari Persebaya Surabaya memiliki reputasi sebagai tempat yang penuh gairah dan mendukung bagi tim tuan rumah. Marcelino Ferdinand yang memiliki hubungan emosional dengan Surabaya merasa senang dan termotivasi ekstra dengan dukungan yang diharapkan dari supporter setianya. Saya percaya orang-orang Indonesia dimanapun kami bermain pasti akan memenuhi kandang Persebaya. Apalagi di Surabaya, kota saya sendiri, tutur Marcelino dengan penuh keyakinan. Pada pertandingan kandang melawan Australia pada 10 September 2024, Stadion GBT akan menjadi saksi perjuangan Timnas Indonesia untuk meraih hasil yang positif. Marcelino yang juga telah merasakan kesuksesan di GBT pada pertandingan sebelumnya, mengingat kemenangan 2-0 atas Turkmenistan pada September 2023, siap untuk menunjukkan performa terbaiknya lagi. Ini bukan pertama kalinya kita bermain di GBT, dan saya sangat termotivasi untuk menampilkan yang terbaik untuk Timnas Indonesia, ucap Marcelino dengan semangat. Pindah kandang ini juga menjadi kesempatan bagi supporter sepak bola di Surabaya dan sekitarnya untuk memberikan dukungan langsung kepada Garuda di medan perangnya. Semangat Marcelino dan Timnas Indonesia untuk berjuang demi meraih kemenangan menjadi cerminan dari semangat bangsa yang tak pernah pudar dalam mengejar cita-cita besar di panggung internasional. Dengan dukungan penuh dari supporter dan semangat juang dari para pemainnya, Timnas Indonesia siap untuk menghadapi tantangan berat dan mewujudkan mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026. Masa depan yang cerah dan penuh harapan menanti bagi sepak bola Indonesia, dengan setiap langkah yang diambil menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju kejayaan. Oleh Romani, harapan baru Timnas Indonesia dalam pencarian striker berkualitas. Langkah strategis Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI untuk menguatkan lini depan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memperlihatkan komitmennya dengan mendekati beberapa pemain keturunan yang berpotensi. Salah satu nama yang mencuat adalah Ole Romani, pemain berdarah Indonesia yang saat ini bermain di FC Utrecht, Belanda. Ole Romani yang dikenal dengan kepiawaiannya dalam mencetak gol dan mengoper bola,
telah menarik perhatian PSSI untuk memperkuat lini serang Garuda. Kedatangannya ke Indonesia baru-baru ini untuk bertemu langsung dengan pelatih timnas, Shin Tae-yong, menandai awal dari proses evaluasi dan pendekatan yang dilakukan PSSI. Saya sangat terkesan dengan keinginan PSSI untuk memperkuat timnas dengan pemain-pemain keturunan baru yang berkualitas, ujar Marcelino Ferdinand kepada awak media mengomentari upaya tersebut. Marcelino, yang sendiri merupakan salah satu pemain kunci timnas Indonesia, memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini. Ia menyadari bahwa keberadaan pemain-pemain seperti Ole Romani bisa memberikan dimensi baru dan meningkatkan daya saing timnas di kancah internasional. Kami butuh striker-striker yang bisa mencetak gol secara konsisten, terutama menghadapi lawan-lawan sekuat Jepang, Australia, dan Arab Saudi, tambah Marcelino, menyoroti pentingnya mendapatkan tambahan amunisi yang handal di lini depan. Pencarian ini bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tim, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun tim yang solid dan kompetitif. Evaluasi yang dilakukan setelah putaran kedua kualifikasi menunjukkan bahwa penyelesaian akhir masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki oleh timnas Indonesia. Kami melakukan evaluasi setelah setiap pertandingan dan kami sadar masih ada yang perlu diperbaiki, terutama di lini depan, ungkap Marcelino, memberikan gambaran tentang fokus tim untuk terus berkembang dan memperbaiki kinerja mereka. Dengan kepulangan Ole Romani ke Eropa setelah pertemuan dengan Shin Tae-yong, harapan dan ekspektasi terhadap peran barunya dalam timnas Indonesia semakin tinggi. PSSI dan seluruh komunitas sepak bola Indonesia berharap bahwa pemain-pemain keturunan baru yang bergabung dapat memberikan kontribusi signifikan dan membantu mewujudkan impian Indonesia untuk tampil di panggung Piala Dunia. Pada akhirnya, semangat juang dan dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia akan menjadi kekuatan yang mendorong timnas untuk mencapai hasil terbaik. Dengan terus mengembangkan talenta-talenta muda dan mendatangkan pemain berkualitas, Indonesia siap untuk menorehkan prestasi gemilang di level internasional. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengaku optimis dengan target Shin Tae-yong di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pesepak bola berusia 19 tahun itu siap untuk bekerja keras memenuhi target dari pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong sudah mengatakan bahwa ia menargetkan timnas Indonesia menempati peringkat ketiga atau keempat pada klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target itu juga sudah diinformasikan kepada PSSI. Marcelino Ferdinand mengatakan bahwa ia tidak mau terlalu memikirkan kekuatan tim lawan. Kini, ia fokus bersama timnas Indonesia untuk memenuhi target yang diinginkan Shin Tae-yong. Kami percaya diri dan optimis saja, kata Marcelino Ferdinand kepada awak media termasuk bolasport.com. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu percaya dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Terlebih, banyak pemain-pemain keturunan yang kini membela tim merah putih. Selain itu, PSSI berencana akan menambah kekuatan baru untuk timnas Indonesia jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang dibidik PSSI adalah Ole Romani.
Penyerang FC Utrecht itu diharapkan bisa menambah tajam lini depan timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand pun juga memuji pemain-pemain timnas Indonesia saat ini. Kami mempunyai tim yang bagus. Komposisi tim kami berpengalaman di setiap lininya. Jadi kami percaya bisa berada di peringkat ketiga atau keempat, ucap Marcelino Ferdinand. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, mengungkapkan ritual khusus seusai tampil membela Garuda. Marcelino Ferdinand ternyata mempunyai kebiasaan positif setelah mentas bersama timnas Indonesia. Ex-gelandang Persebaya Surabaya itu tak langsung beristirahat selepas berjuang membela Panji Garuda di setiap laga. Pemain 19 tahun tersebut langsung melakukan evaluasi setiap usai laga. Kalau saya biasanya mungkin melihat lagi pertandingan untuk evaluasi, ujar Marcelino Ferdinand. Di timnas Indonesia 1 kamar 2 orang, ujar Marcelino Ferdinand. Jadi bisa mengobrol lebih dahulu dengan teman kamar. Ya, pokoknya mengobrol seputar pertandingan tadi, evaluasi bersama. Selanjutnya, baru beristirahat yang cukup, ujarnya. Marcelino Ferdinand langsung bersiap untuk tantangan berikutnya di timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia bakal tampil di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjuangan Marcelino bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diawali dengan menghadapi Arab Saudi. Laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2024 mendatang. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah. Arab Saudi sangat perkasa saat jumpa tim Asia di stadion ini. Arab Saudi menang 10 kali dan imbang 2 kali saat menantang tim Asia. Usai laga lawan Arab Saudi, timnas Indonesia jumpa Australia. Laga tersebut bakal digelar pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, optimis timnya akan lebih siap saat berhadapan dengan Australia. Kedua tim akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga tersebut akan membawa misi balas dendam setelah skuad Garuda tumbang di Piala Asia 2023 lalu. Pada pertandingan babak 16 besar tersebut, pasukan Shin Tae-yong harus tumbang dengan skor telak 4-0. Marcelino Ferdinand menilai bahwa tim pelatih akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait performa Indonesia di Piala Asia lalu. Mereka optimis kali ini akan mendapatkan hasil lebih baik saat berjumpa dua tim tersebut. Kita evaluasi pastinya. Kita melihat lagi rekap pertandingan waktu Piala Asia dan mengevaluasi mana yang bisa kita perbaiki dan bisa kembangkan, kata Marcelino Ferdinand. Menariknya, genderang perang terhadap Australia sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick berharap timnas senior bisa membalaskan dendam kepada Australia. Mereka diharapkan bisa meraih kemenangan pada duel kedua tim di kualifikasi Piala Dunia nanti.
Saya akan bilang ke timnas Indonesia senior kita yang juga akan bertemu Australia. Kita harus fight melawan mereka. Kita kasih lihat bahwa kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi gitu. Kita lawan mereka, kata Erik beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia nampaknya memiliki pesaing baru untuk menjuarai ASEAN Cup 2024 atau sebelumnya bernama Piala AFF. Tim pesaing itu ialah Filipina. Sama seperti timnas Indonesia, Filipina juga belum pernah meraih trofi Piala AFF. Hanya ada 4 tim sejauh ini yang sudah merasakan gelar Piala AFF, yakni Malaysia 2010, Singapura 1998, 2004, 2007, 2012, Thailand 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022, dan Vietnam 2008, 2018. Timnas Indonesia selama ini 5 kali hanya nyaris mendapatkan gelar itu. Tim berjulukan Garuda hanya mampu menjadi runner-up sebanyak 6 kali, yakni pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Selain 4 tim yang sudah pernah juara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, kini pesaing serius untuk meraih gelar juara Asia Tenggara tambah dari tim Filipina. Tekad Filipina untuk menjuarai Piala AFF diungkapkan oleh pelatih Tom Saintfiet. Ia adalah pelatih asal Belgia yang melatih Filipina sejak Februari 2024. Saintfiet ditugaskan untuk mengatur ulang tujuan Filipina setelah absen di Piala Asia 2023. Targetnya adalah menjadikan Filipina kembali sebagai tim terbaik di Asia Tenggara dan membangun tim untuk mampu lolos ke Piala Asia 2027. Kami memiliki 2 tujuan. Kami memiliki kontrak 2 tahun yang disepakati dan kami ingin menawarkan beberapa hal. Kami ingin mengubah tim, ujar Saintfiet. Ambisi lainnya adalah menjadi kompetitif dan ingin memenangkan kejuaraan ASEAN yang belum pernah dilakukan oleh Filipina. Marcelino Ferdinand bicara tentang pandangannya terkait Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Marcelino menjadi salah satu pemain yang menjadi andalan di skuad Garuda. Kedekatan Marcelino dan Shin sering terlihat di sesi latihan timnas Indonesia. Menariknya, Shin jadi sosok yang mengorbitkan Marcelino di timnas kelompok umur hingga saat ini berada di timnas senior. Marcelino Ferdinand menjelaskan, Shin Tae-yong bisa menjadi sosok yang berbeda. Ya, waktu di luar lapangan lebih enjoy, relax. Tetapi dia Shin Tae-yong tegas dan disiplin, kata Marcelino Ferdinand. Namun, kalau di dalam lapangan dia salah satu yang mengambil alih semuanya, ujarnya. Marcelino menilai bahwa Shin adalah sosok pelatih yang mudah dekat dengan pemainnya. Selain itu, prinsip tegasnya mendapatkan banyak apresiasi dari skuad Garuda. Menurutnya, hal tersebut yang membuat pemain lebih nyaman saat berada di tim. Kami hanya lebih enjoy di luar. Akan tetapi, kalau di dalam lapangan,
Semuanya terserah dia, orangnya Shin Tae-yong sangat enjoy, tidak terlalu tegang. Ya, betul, dalam kurung, dengan semuanya pemain dekat, ujarnya. Vietnam mengalami nasib apes saat jumpa timnas Indonesia pada 2024. Timnas Indonesia sukses mengantongi rekor sempurna saat jumpa Vietnam. Timnas Indonesia sukses mengantongi kemenangan dalam 4 pertemuan pada 2024 di semua level kelompok umur. Lebih hebatnya lagi, Timnas Indonesia tidak pernah kebobolan sekalipun. Dominasi Timnas Indonesia diawali dari Piala Asia 2023. Pada turnamen tersebut, Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan 1-0 di lanjutan grup D Piala Asia 2023. Kekalahan tersebut sekaligus menyingkirkan Vietnam dari fase grup. Kegemilangan, tim Garuda berlanjut di level kelompok usia. Kali ini cerita datang dari Timnas U16 Indonesia asuhan Nova Arianto. Timnas U16 Indonesia sukses menghancurkan Vietnam dengan skor 5-0 pada laga perebutan tempat ketiga ASEAN Cup U16 2024. Kemenangan ini membuat Timnas U16 Indonesia pulang dengan predikat tempat ketiga. Sementara Vietnam pulang dengan tangan kosong. Hasil ini berbanding terbalik saat Vietnam masih diasuh oleh Park Hang-seo. Timnas Indonesia selalu kesulitan saat menghadapi Vietnam yang dilatih oleh Park Hang-seo di semua level kelompok usia. Terdekat Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga itu akan mempengaruhi poin Timnas Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia lebih dulu akan melawan Arab Saudi pada laga tandang di King Abdullah Sports City Stadium 5 September 2024. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia dengan 1108,73 poin. Sementara Arab Saudi di posisi 56 dunia. Melawan tim dengan peringkat di atas, Timnas Indonesia akan mendapatkan poin cukup banyak jika berhasil menang. Melansir dari footballstripranking.com, jika menang tambahan poin yang didapat Timnas Indonesia adalah 19,38. Akan tetapi jika kalah, Timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 5,65 poin. Sementara itu, jika Timnas Indonesia menang melawan Australia dalam laga yang digelar di Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya, 10 September 2024, Garuda akan mendapatkan tambahan poin lebih banyak. Australia memiliki ranking di atas Arab Saudi yakni di peringkat 23 dunia. Jika Timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia maka mendapat tambahan 21,38 poin. Akan tetapi jika kalah, Timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 3,62 poin. Pemain asal Brasil, Hendrio Araujo mengungkapkan keinginan untuk membela timnas Vietnam. Sebagai informasi, Hendrio Araujo kini bermain untuk klub asal Vietnam, Nam Dinh FC. Dilansir dari Transfermarkt, Hendrio ternyata memiliki rekam jejak luar biasa. Pemain berusia 30 tahun memulai karirnya dengan menjadi bagian Barcelona U16.
Pemain berposisi sebagai gelandang serang itu kini dengan terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Vietnam. Demi mewujudkan keinginannya, Hendrio melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan belajar bahasa Vietnam. Saya sudah mempunyai guru bahasa Vietnam selama hampir 1 tahun. Dan sekarang saya dengan meningkatkan level saya. Saya rasa kemampuan bahasa Vietnam saya saat ini cukup baik. Namun saya akan berusaha untuk belajar lebih baik lagi, kata Hendrio, dilansir bolasport.com dari Tat Hao 247. Tentu, jika ini naturalisasi bisa terjadi, saya sangat menginginkannya, ujarnya. Sementara itu, tentu menjadi ancaman bagi timnas Indonesia bila Hendrio benar-benar dinaturalisasi Vietnam. Seperti yang diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong akan bersaing dengan Vietnam di ASEAN Cup 2024 yang digelar akhir tahun ini. Kedua negara bahkan sudah harus bertemu pada babak grup. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama menempati grup B. Mantan penyerang naturalisasi timnas Indonesia Osas Saha mengaku mulai mempersiapkan diri sebelum pensiun dengan membuka usaha yang fokus pada fashion. Osas Saha mendirikan brand fashion 360 degree bersama dengan Jovison, Simon Wijoyo, dan Sira Mutia yang berfokus pada busana olahraga dan athleisure. Hal ini karena kesadaran tren olahraga dalam gaya hidup sehat saat ini semakin digemarin. Fleetja by 360 degree berfokus pada athleisure sportswear yang memberikan produk berkualitas melalui bahan-bahan premium dengan potongan versatile sehingga bisa digunakan baik untuk berolahraga ataupun hangout, tentunya tetap mengedepankan flexibility dan kenyaman dalam bergerak dengan menggabungkan komposisi unik ke dalam material yang digunakan. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan sebagai salah satu aspek dalam desain dan produksi yang ramah lingkungan. Lini ini pun menjanjikan kenyamanan dan gaya di setiap waktu dalam berbagai aktivitas. Dengan usaha barunya di bidang fashion dan jersey ini, tentu saja Osas Saha berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, ia juga berharap semua pemain muda Indonesia nantinya bisa mempersiapkan diri dengan usaha. Dengan harapan, agar saat mereka gantung sepatu memiliki usaha yang bisa jadi andalan di masa pensiun.